Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Assalamualaikum. Dream. Balik lagi nih sama Cynthia Mandamale dari tim redaksi Dream. Nah, hari ini aku mau bahas soal potensi raksasa ekonomi syariah Indonesia dan bonus generasi kekinian. Nah, hari ini udah ada Bapak Arif Rashid Hasan. Ya, Terima kasih Pak halo, untuk makasih waktunya. Mbak Cynthia. Assalamualaikum. Oke, hari ini Bapak Arif sebagai komisaris independen ya Ya. Pak dari BSI gitu. Nah, untuk sahabat Dream yang belum tahu seputar ekonomi syariah nih, boleh nih disimak nih hari ini ya. Pak, sebelum kita berangkat ke secara lebih detail soal Bank Syariah Indonesia, boleh dijelaskan sedikit BSI itu seperti apa sih Pak? Gitu. Iya, jadi terima kasih ya Mbak Cynthia dan teman-teman Dreams atas waktunya. Jadi memang sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi ya, sejak periode pertama itu beliau sangat concern gitu ya terhadap mendorong ekonomi umat Islam lah ya, karena biar bagaimana umat Islam di Indonesia ini terbesar di dunia, 87%. Tentu kalau kita berharap Indonesia ini menjadi Indonesia maju ya seperti apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi, ya tentu harus kita kuatkan ekonomi dari umat Islam yang 87% itu. Salah satu jalannya karena kita lihat ya potensi yang selama ini masih sekedar potensi itu kan sebenarnya di Islamic ecosystem ya, ekosistem Islam itu. Jadi kita selalu bicara potensi ekonomi Islam itu mulai dari makanan minuman halal sekitar 2.000 triliun, dari industri keuangannya sekitar 1.400 triliun, dan lain-lain ya, fashion ya, jilbab segala macam itu ratusan triliun. Tapi lagi-lagi itu sekedar potensi. Jadi artinya apa? Bahwa potensi yang ada selama ini dilihat oleh Presiden Jokowi sejak periode pertama itu bahwa ini adalah raksasa yang masih tidur gitu, sehingga dia harus dibangunkan. Caranya seperti apa? Caranya yang paling utama ya membenahi kebijakannya. Makanya di awal periode Pak Jokowi ini membangun yang namanya Komite Nasional Keuangan Syariah ya, yang kemudian terakhir Perpresnya diganti jadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, setelah itu udah dibuat roadmap-nya. Nah, salah satu yang juga mesti dikuatkan adalah industri keuangan syariah. Kenapa? Karena aset dari industri keuangan syariah ini itu sekitar 89,43% kalau nggak salah dari total aset yang ada di seluruh ya ekonomi dan keuangan syariah itu. Jadi mustahil kita bicara membesarkan Islamic ecosystem ini ya dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini sebagai penggeraknya kalau kita tidak kuatkan industri perbankannya gitu. Karena 89 sekian persen gitu aset dari ekonomi dan keuangan syariah ini ada di perbankan syariah. Makanya oleh pemerintah sejak 2021 ya dimergerlah Bank Syariah Indonesia ini dari 3 Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Sekarang aset kita sudah sekitar 277 triliun ya. Di peringkat antar bank-bank itu sudah ada di peringkat 7 secara aset ya. Dan bahkan kalau dana murahnya kita udah peringkat 5 besar kalau nggak salah. Jadi sebenarnya potensi ini begitu luar biasa kalau kita orkestrasi ya, kalau kita mobilisasi, karena lagi-lagi yang ada di Indonesia ini potensi besarnya adalah Islamic ecosystem atau ekosistem Islam itu, sehingga menurut saya kepemimpinan periode keduanya Pak Presiden ini kenapa menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin, salah satunya untuk itu. Jadi beliau nggak pengen umat 87% ini yang ya kita nggak, tentu udah selesai pembicaraan kita tentang perbedaan dengan teman-teman agama yang lain ya, kita itu sudah selesai lah dengan Pancasila. Tapi ketika kita berharap Indonesia maju dengan ekonominya, maka salah satu yang harus utamakan itu adalah menguatkan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah bisa besar kalau ada bank syariah yang besar. Makanya kenapa ada Bank Syariah Indonesia. BSI ini kan sebenarnya menyasar milenial
milenial gitu Iya. ya Pak ya. Kira-kira Bapak sendiri melihat milenial ini kenapa sih jadi target utamanya BSI? Gitu? Di awal ketika Bank Syariah Indonesia ini dideklarasikan ya, tanda kutip, oleh Presiden Jokowi, dan menurut saya ini adalah satu-satunya bank ya yang diumumkan secara resmi di istana gitu ya. Coba kita cek bank yang lain itu nggak ada yang semewah Bank Syariah Indonesia ini diresmikan di Istana Negara oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri BUMN, ya, Menteri Keuangan kalau nggak salah, dan banyak stakeholder lain yang ini. Artinya kehadiran Bank Syariah Indonesia ini memang dianggap fundamental, sangat penting ya. Dan di pertama itu ada 4 arahannya Presiden. Yang pertama, agar Bank Syariah ini inklusif ya. Inklusif itu artinya tidak hanya untuk kalangan umat Islam ya. Walaupun tadi sekali lagi potensi besarnya adalah menggarap Islamic ecosystem itu. Yang kedua, Bank Syariah Indonesia juga ini harus menyasar segmentasi milenial ya, maupun generasi muda ya. Sekarang udah ada Centennial C misalnya, kemudian ada lagi post Gen Z ya yang baru lahir sampai usia berapa tahun itu. Itu kan potensinya sekitar 63-64% kalau nggak salah. Jadi sesungguhnya 6 dari 10 orang Indonesia ini adalah mereka yang berusia muda dan terancam muda ya. Terancam muda itu yang balita tadi, yang batita segala macam itu. Jadi usia kita, kenapa juga kita disebut sebagai negara yang akan memperoleh atau sedang memperoleh bonus demografi, karena 70% usia produktif di Indonesia ini adalah 70 sekian persen itu adalah mereka yang punya usia produktif. Kenapa kita dapat bonus demografi? Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adaptasi terhadap digital. Kita nggak boleh ketinggalan. Jadi kalau dulu mungkin image Bank Syariah itu selalu kelas 2 ya, selalu tertinggal dengan bank-bank konvensional. Nah, makanya dengan diluncurkannya Bank Syariah Indonesia ini, dan kalau kita lihat sekarang kantornya udah ada di mana-mana ya, cukup modern ya, sangat modern bahkan, itu karena tahun depan ya, atau mungkin akhir tahun ini juga kita akan meluncurkan super apps gitu misalnya gitu. Sehingga poin ketiganya Pak Jokowi ini juga kita harus laksanakan. Dan yang keempat, memfasilitasi UMKM itu untuk bisa naik kelas gitu. Jadi sekarang juga udah ada di mana-mana yang kita sebut dengan BSI UMKM Center. Jadi mulai dari pendidikan, pelatihan, akses pembiayaan, akses pasar ya. Tadi juga kita bicara sama teman-teman yang ada di logistik halal misalnya, itu kita pengen proses end to end tuh. Jadi BSI yang memainkan itu. Jadi artinya karena ini juga sebagai amanah dari pemegang saham ya, dari pemerintah, maka tentu Bank Syariah Indonesia harus bisa memaksimalkan melaksanakan amanah ini ya. Salah satunya tadi kan bagaimana menggaet generasi muda gitu ya, bagaimana menggaet teman-teman yang di masa yang akan datang itu adalah pemilik ya, atau pemegang kendali terhadap bangsa ini. Kenapa juga sekarang ya, selain saya sebagai komisaris yang relatif masih dianggap muda, juga sekarang kalau nggak salah data dari teman-teman HC udah hampir 80% ya pegawai dari Bank Syariah Indonesia ini adalah mereka yang berusia muda tadi, generasi milenial dan Gen Z gitu. Jadi artinya apa? Bahwa kita pengen menyesuaikan antara apa yang menjadi potensi atau peluang masa kini dan di masa yang akan datang dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki adalah tadi mayoritas dari pegawai di Bank Syariah Indonesia ini adalah mereka generasi muda, sehingga apa yang kita lihat tadi sebagai potensi di luar sana dengan apa yang kita miliki ini bisa match gitu ya. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan yang kenapa mesti kita menjalankan amanah yang dititipkan oleh Presiden kepada Bank Syariah Indonesia. Kalau menurut Pak Arief sendiri, kira-kira potensi milenial ini kira-kira direspon positif sama milenialnya, sama targetnya gitu? Alhamdulillah ya, kalau kita lihat lebih dari 60% juga nasabah kita itu dari teman-teman yang berusia muda itu gitu. Jadi
itu makanya tadi gayung bersambut kan, potensi yang kita miliki dan apa yang kita, sehingga di BSI juga punya namanya BSI Club ya. BSI Club ini ada yang terakhir diluncurkan oleh Pak Direktur Utama Pak Heri juga, BSI Muda gitu ya, sesuai dengan apa ya juga yang sebenarnya dilakukan oleh BUMN. Ada BUMN Muda. Kenapa? Karena kita pengen mengkonsolidasi potensi dari generasi muda ini. Ya, kita berharap ya di masa yang akan datang ekonomi dan keuangan syariah yang selama ini hanya sekedar jadi potensi ini juga bisa berbicara banyak gitu. Bisa mendorong sebagaimana yang kalau kita lihat itu kan teori ekonomi keuangan syariah itu kan ujungnya falah ya, bahagia di dunia, kemudian sejahtera secara material gitu ya. Jadi turunannya adil, seimbang, maslahah. Jadi kenapa misalnya kalau teman-teman pernah lihat ya iklannya BSI tentang generasi syariah misalnya, yang mana generasi syariah ini ada keseimbangan hidup ya di dunia sama di akhirat ya. Mereka beribadah ya pada saat jam sholat ya, umroh, tapi tidak lupa juga untuk silaturahim, main ya sama teman-teman, tentu main yang bermanfaat gitu ya. Jadi itu sebenarnya nilai-nilai yang kita Bank Syariah Indonesia itu dorong ya. Jadi kita ada istilah itu sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Nah, alhamdulillah campaign ini dengan sangat mudah dicerna ya oleh mereka, generasi muda kita. Jadi saya mungkin sekarang setelah saya jadi komisaris ini ya sering dapat undangan di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Saya tahun lalu keliling ke 100 kota misalnya, kabupaten kota untuk datang gitu ya, ketemu dengan teman-teman muda, dan kita nggak sulit lagi tuh menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia ini modern gitu ya. Dia punya produk-produk yang bisa bersaing dengan bank yang lain ya. Jadi produk digitalnya juga bisa kita banggakan ya, dan ya tidak seperti mungkin image yang berulang-ulang dulu dibangun bahwa ketika syariah itu ketinggalan zaman, tidak modern ya, dan segala macam. Jadi kita pengen balik itu ya menjadi sebuah kekuatan yang harus kita optimalkan sih. Oke, kalau misalkan dari kampanyenya sendiri kan udah banyak nih Pak. Kira-kira ada fitur apa aja yang sebenarnya menarik untuk milenial gitu dari BSI sendiri, dari bank konvensional dibandingkan bank konvensional? Ya, jadi satu yang terakhir jadi concern dari teman-teman di manajemen dan kita juga sebagai komisaris itu kan melakukan fungsi pengawasan ya. Itu ketika kita mulai melihat Islamic ecosystem atau ekosistem Islam ini sebagai sebuah potensi yang besar gitu. Misalnya kita bicara tentang pesantren gitu ya, pesantren ya, masjid, sekolah Islam ya, potensi siswaf kita, potensi fashion dan lain-lain gitu. Nah, kita pengen menjadi rumah ya bagi seluruh aktivitas Islamic ecosystem ini. Kita pengen jadi payungnya ya bagi seluruh transaksi keuangan ya. Kita ngajarin mulai dari investasinya, mulai dari tentu literasi sebelumnya gitu ya, dan lain-lain, sehingga ketika itu kita dorong, karena memang harus kita akui juga ya indeks literasi keuangan syariah kita masih rendah ya, sekitar 8,9%. Kemudian inklusi keuangan kita sekitar 9,1% gitu ya, market share kita 6 sekian persen. Jadi memang butuh berulang-ulang, seperti ibaratnya orang azan ya. Orang tuh tahu kan azan itu subuh itu 4:30 misalnya, asar itu jam 12.30. Tapi kenapa azan itu hampir tiap hari? Ya kan, subuh, duhur dan lain-lain. Karena kita butuh mengulang-ulang pesan kebaikan itu. Nah, itulah yang sebenarnya kita dorong ya. Kalau produk-produk sih alhamdulillah kita udah bisa bersaing lah. Misalnya kalau di kita ada yang disebut misalnya Griasi Muda ya. Griasi Muda ini buat anak-anak muda yang butuh rumah ya. Milenial kita sekarang kan begitu besar tadi, dan berulang-ulang juga ajakan untuk mendiversifikasi ya, atau investasi mereka ke rumah ini menjadi
salah satu yang sekarang lagi rame kan di anak-anak muda kita Katanya itu. sulit ya Pak ya. Ya, nah itu kita kasih kemudahan-kemudahan itu gitu buat teman-teman generasi muda gitu, namanya Geriasi Muda. Dan juga produk digital banking kita ya, kita punya aplikasi yang tadi sebagai sahabat finansial, kita bisa transfer dan lain-lain. Tapi ternyata nggak cukup dengan itu. Kita juga punya misalnya produk untuk donasi atau untuk zakat, infak. Jadi kita mendedikasikan diri kita juga sebagai sahabat sosial ya, membantu. Jadi bahkan tahun ini kita menjadi salah satu perusahaan pembayar zakat terbesar. Kita bayar sekitar 122 miliar kalau nggak salah gitu. Nah di usia yang masih sangat muda kan, setahun gitu ya, alhamdulillah kita bisa berkontribusi yang besar lah. Dan terakhir sebagai sahabat spiritual kita punya juga beberapa fitur yang misalnya mengingatkan orang waktunya sholat, arah kiblat ya. Jadi nggak mesti download aplikasi macam-macam, cukup punya aplikasi BSI Mobile itu kita bisa. Dan itu terus kita kembangkan ya. Kita juga sedang tadi ya membangun yang kita sebut dengan super app ya dan segala macam. Karena sekali lagi kita pengen kehadiran BSI ini pengen didedikasikan untuk jadi penggerak utama membangun Islamic ecosystem itu. Oke, nggak cuma milenial nih Pak. Jadi kalau misalkan BSI sendiri mungkin ada peran lain di bidang fashion, di lifestyle gitu. Sebenarnya ada minat ke situ nggak sih Pak? Iya, jadi tadi itu di awal saya sampaikan bahwa selama ini potensi makanan minuman halal kita itu mencapai 2.000 triliun misalnya. Ya. Potensi siswaf kita juga sama, ratusan triliun. Potensi umroh haji kita juga besar ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tren misalnya di masa yang lalu itu ya, ketika hijab lagi rame gitu kan, atau dulu lah sebelum 98 kita misalnya masuk ke kampus-kampus negeri ya kayak UI ya, kampus saya dulu di Unhas ya, kita tuh jarang tuh melihat atau menemukan perempuan yang pakai jilbab, masih sangat terbatas gitu. Kalau sekarang udah kebalik ya, coba kita datang ke kampus-kampus itu, mungkin kita sudah akan jarang melihat perempuan yang nggak pakai hijab gitu kan. Jadi dan itu bukan di kampus-kampus yang Universitas Islam loh ya, tapi di kampus-kampus negeri tadi ya, kayak Unhas misalnya. Kalau saya datang ke kampus itu jarang saya lihat orang teman-teman yang nggak pakai jilbab yang perempuan gitu. Jadi sehingga memang ini mulai pelan-pelan mulai menjadi mulai kesadarannya mulai hidup gitu ya. Kesadarannya mulai hidup. Dan tadi karena generasi muda ini kan selalu ya misalnya ketika hijab ada banyak kan sekarang produk-produk gitu ya. Kemudian terakhir juga kosmetik, misalnya kosmetik halal lagi rame kan, banyak tuh produk Wardah dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian ya kita juga tadi makanan minuman halal juga sekarang dengan pemerintah buat namanya BPJPH itu lagi fokus juga ke sana. Jadi potensinya sekitar 2.000 triliun. Jadi makanya kenapa tadi apapun untuk menggerakkan itu semua kan mustahil kalau nggak pakai cuan kan gitu ya. Jadi makanya Bank Syariah Indonesia ini dengan kapasitas yang kita miliki tadi, aset kita sudah 277 triliun ya. Kemudian kalau lihat kita keuntungan tahun ini dengan tahun lalu itu semester terakhir ini kita melihat peningkatannya year on year itu sekitar 41%. Jadi dan itu kita alami bahkan sejak masa pandemi. Jadi kalau pandemi yang lain terkoreksi semua ya, ada yang negatif ya, tapi tumbuh 1 digit. Bank Syariah Indonesia ini tumbuh double digit. Jadi lagi-lagi kita pengen menjadi leading sektor ya, menjadi penggerak utamanya karena cuannya kan ada di bank ya. Kalau kita lihat nggak ada tuh pengusaha muslim yang besar atau pengusaha apapun lah manapun itu yang bisa besar sendiri tanpa dibesarkan oleh bank. Nah, kenapa di Bank Syariah Indonesia juga ada yang disebut dengan istilah Muslimpreneur ya. Kemarin kita buat kompetisi namanya Talenta Wira Usaha misalnya, karena kita pengen mendorong sebanyak-banyaknya teman-teman itu untuk bisa lahir lah pengusaha-pengusaha baru. Karena kesadaran itu harus terus kita bangun. Kenapa? Karena
tadi mustahil bank ini bisa besar tanpa ditopang oleh sejumlah pengusaha-pengusaha yang tadi bergerak di fashion, bergerak di makanan minuman halal, bergerak di travel ya. Sekarang juga kan travel lifestyle kita lumayan kan ya, anak-anak muda sekarang ada duit aja sedikit liburan kemana. Nah potensi-potensi itu yang sebenarnya juga kita pengen dorong ke depan ya. Pemerintah punya program misalnya wisata religi, datang ke masjid, datang ke pesantren ya, seperti yang kita lakukan kalau kita misalnya jalan-jalan ke Eropa kan. Kalau kita jalan-jalan ke Eropa, kita misalnya datang ke lihat masjid misalnya di Turki ya, atau misalnya ke Roma misalnya lihat gereja di sana teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu yang terus kita dorong di Indonesia. Saya kira nggak kurang-kurang tuh, saya keliling ke hampir 400 kabupaten kota, lihat potensi yang kita miliki luar biasa gitu ya, sumber daya alamnya ya, potensi pariwisatanya ya. Kalau kita datang ke masjid-masjid tua itu, saya di kampung saya di Goa sana ada masjid tua Katangka misalnya, atau titik 0 km di Barus di Sumatera Utara, dan banyak sekali saya kira potensi yang bisa kita gerakin ya, sehingga tadi Islamic ecosystem ini ketika sudah terbangun, maka tentu saja kehadiran Bank Syariah Indonesia itu akan sangat simbiosis mutualisme lah. Nextnya saya tertarik nih sama profilnya Bapak, karena kan sempat saya baca-baca juga sebenarnya latar belakangnya Bapak ini lulusan FKG gitu ya, dari UNHAS. Nah terus habis itu dilanjutkan ke kesehatan masyarakat UI ya. Nah dari situ ke bidang ekonomi tuh gimana Pak? Kok bisa gitu? Ya ini kalau di frequently asked question ya, jadi pertanyaan yang sering muncul. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat latar belakang pendidikan, memang sepertinya nggak linear ya dengan apa yang saya tekuni sekarang. Gitu. Tapi kalau lihat background pendidikan informal ya, saya lahir besar di keluarga yang cukup menekankan pentingnya beragama ya, beragama yang tidak hanya sekedar ritual ya, tapi memang secara sosial juga harus tumbuh ya, kita bisa lebih berkontribusi di lingkungan sekitar kita dan seterusnya. Sehingga waktu itu di belakang rumah saya ada satu masjid ya, Masjid Babu Salam, dan sejak remaja itu kita memang jadiin masjid itu kayak tempat janjian lah. Dulu kan belum ada handphone ya, boro-boro dulu pakai pager aja sulit kita kan. Jadi kalau janjian sama kita teman-teman sekolah itu, udah kita sore jam segini ngumpul di masjid misalnya. Setelah ngaji kita main ya sebentar, kemudian setelah itu maghrib pulang lah. Itu jadi kita sudah jadiin itu. Akhirnya jadi pengurus masjid ya. Ketika lulus dari sekolah SMA ya, itu kan terus tuh jadi remaja masjid. Saya akhirnya masuk di satu organisasi ya, Himpunan Mahasiswa Islam gitu. Jadi sejak 2004 ketika mahasiswa baru di FKG, saya sudah masuk gitu, jadi anggota di organisasi itu. Dan alhamdulillah saya terpilih berproses ya jadi ketua. Kemudian setelah itu di level Makassar saya jadi sekretarisnya. Dan pada tahun 2010 itu ketika saya sudah menyelesaikan dokter gigi saya diminta untuk jadi pengurus di Jakarta. Jadi 2010 saya pindah hijrah ke Jakarta dan ya memulai segala sesuatu dari nol lah ya, sebagaimana mungkin cerita-cerita orang hijrah dulu gitu ya, meninggalkan segala sesuatu yang zona nyaman lah ya, karena kebetulan ibu saya dokter gigi juga gitu. Jadi kalau fasilitas segala macam itu ya pasien ya udah punya lah sebenarnya, tapi karena amanah tadi itu, jadi saya akhirnya pindah ke Jakarta 2010. 2013 alhamdulillah saya terpilih ya jadi ketua umum di Pengurus Besar HMI, dan disitulah saya keliling ke ratusan kabupaten kota. Waktu itu sekitar
70% lah dari 200 cabang ya. HMI waktu itu punya cabang di kabupaten kota. Nah, saya tuh berkeliling ke sekitar 70-an% lah. Jadi melihat Indonesia dari dekat ya, berinteraksi dengan kelompok-kelompok muda Islam ya, dan setelah itu saya diminta untuk bantu Pak JK di Dewan Masjid, kemudian setelah itu bantu di lembaga wakafnya MUI ya, terakhir sama Pak Erik diminta bantu di masyarakat ekonomi syariah. Saya semua ngurusinnya anak muda aja gitu. Jadi nah dari situlah mungkin terakhir pada saat 2020 itu saya diminta bantu di industri keuangan syariah ini. Tuh, saya ditanya kira-kira di mana yang pas ya, saya waktu itu nggak jawab ke bank karena saya tahu diri juga kan. Gitu. Tapi setelah saya masuk ya, kalau jokesnya itu kalau dulu jadi dokter itu kan, atau saya sekarang lagi ngambil dokter juga kesehatan masyarakat gitu. Kalau sekarang dulu kan kesehatan gigi dan mulut, setelah itu kesehatan masyarakat, sekarang kesehatan juga tapi tingkat kesehatan bank gitu. Kalau itu kan indikator-indikator yang diukur ya. Kalau kita lihat itu tingkat kesehatan banknya ini berapa nih. Nah, itu ternyata masih nyambung gitu. Tapi adaptasinya tentu ada ya, namanya orang ini masuk ke industri. Saya 4 kali tes juga kan, tes syariah, manajemen resiko 4 dan 5 ya, dan terakhir fit and proper test OJK 3 orang tuh pengujinya. Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua ya, dinyatakan fit and proper, dan ternyata ketika masuk di industri ini dan pengalaman panjang saya berinteraksi dari masjid ya, bergaul ke pesantren dan segala macam, itu ternyata sangat dibutuhkan gitu. Jadi pas dengan Bank Syariah Indonesia yang pengen masuk ke sana. Jadi sebenarnya ketemu nih, potensinya ada ya, pengalaman saya selama ini ada di lapangan itu bisa saya bawa, karena kan tadi ya kekurangan kita tadi soal literasi dan inklusi kan. Jadi saya selalu bilang gimana ekonomi keuangan syariah ini bisa berkembang kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu tertutup gitu. Kita nggak mau berinteraksi dengan di luar ya. Ketika kita masuk misalnya sama teman-teman yang ada di BSI ini, mulai berpikir gimana misalnya BSI ini bisa melihat gamer ini juga sebagai salah satu potensi yang besar yang juga harus kita dekati ya, tentu dengan tidak dengan tetap dengan kaidah-kaidah sesuai dengan syariah itu kan. Jadi saya kira inovasi-inovasi, terobosan-terobosan itu yang sebenarnya dibutuhkan agar Bank Syariah Indonesia ya, lebih umum lagi ekonomi dan keuangan syariah kita ini bisa berkembang gitu. Karena tanpa itu saya kira mustahil kita bisa menjadikan ekonomi keuangan syariah sebagai raksasa yang benar-benar menjadi sebuah kekuatan gitu. Oke. Kalau tadi kan seperti ceritanya Bapak gitu ya, setelah jadi anggota dari HMI itu keliling tuh ke 100 kabupaten kota ya katanya. Iya, waktu itu 70% dari sekitar 180 ya, jadi 120 lah ya. Kalau sekarang udah 350 ada kali, 400 ya. Makin banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau HMI itu sebenarnya kegiatannya apa Pak? Maksudnya kan kalau kita secara syarat gitu ya, mendengar himpunan mahasiswa Islam gitu, apa sih yang dikerjain gitu? Iya, jadi kita ya waktu itu kan organisasi ini adalah organisasi mahasiswa Islam tertua, mahasiswa Islam loh ya, tertua dan terbesar ya di Indonesia ini. Kita lahir itu kan 5 Februari 1947. Memang waktu itu didirikan oleh Profesor Lafran Paneh ya, oleh Presiden Jokowi juga disematkan sebagai pahlawan nasional ya. Beliau memang menegaskan komitmen keumatan dan kebangsaan itu. Jadi setiap agenda-agenda yang berhubungan dengan dinamika keumatan ya, Islam ya, kemudian dinamika kebangsaan ya, itu kita HMI itu harus hadir gitu. Dan setelah itu kan berkembang lagi tuh eranya, misalnya almarhum Nurholis Majid ya,
Waktu itu beliau sebagai cendekiawan Muslim. Jadi di setiap fase sejarah bangsa ini sejak 1947 itu HMI selalu memberi warna lah. Jadi waktu itu zaman Cak Nur itu dia bicara tentang kemodernan, keislaman dan keindonesiaan. Gimana tafsir kan selalu tuh dipertentang-tentangkan ya antara Islam, Indonesia ya, Pancasila dan tidak Pancasila, Islam segala macam itu selalu dipertentang-tentangkan. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya Islam di Indonesia ini punya kekhasan sendiri ya, dan dengan kekhasan itulah kita harus berbangga hati gitu. Tadi ya dari Cak Nur itu, almarhum Nurholis Majid itu mulai membicarakan tentang narasi keislaman dan keindonesiaan itu yang dianggap satu nafas lah. Dia bukan sesuatu yang harus dipertentang-tentangkan gitu ya, bahkan dia harus saling melengkapi, karena waktu itu pikirannya almarhum Cak Nur itu bahwa Islam di Indonesia ini adalah agama Islam mayoriti ya, dan agamanya itu mayoritas gitu. Dan di dunia ya, kalau lihat sekarang itu trennya kan 12,5% Muslim yang ada di dunia ini ada di Indonesia gitu. Di tahun 2050 datanya Pew Research and Consulting itu umat Islam di dunia ini ada sekitar 30%. Dan lagi-lagi umat Islam yang ada di Indonesia ini adalah mayoritas, sehingga umat Islam di Indonesia ini tidak hanya menjadi wajah ya atau etalase dari umat Islam yang ada di seluruh dunia, tapi juga sekaligus menjadi wajah atau etalase dari umat beragama gitu. Karena Indonesia ini kan walaupun mayoritas Islam tapi beragam kan, ada agama yang lain. Nah, gimana tuh? Kita lihat kalau di negara-negara Timur Tengah yang sukunya cukup homogen, bahasanya juga sama, tapi perang kan di mana-mana kan, ya, Arab Spring dan segala macam. Nah, kita lihat Indonesia ini walaupun berbeda-beda itu kan, Bhinneka Tunggal Ika itu, tapi kita tetap merasa bahwa kita ini satu, dan itu saya kira secara kohesivitas sosialnya udah kebentuk sih. Dan alhamdulillah ya, sejak 1947 itu Himpunan Mahasiswa Islam yang mendedikasikan lah dirinya untuk bisa ada di setiap dinamika keumatan dan kebangsaan itu. Ya secara spesifik saya kira banyak hal lah ya, kalau tadi kan secara umum ya, kalau apa yang dilakukan banyak saya kira, buat kajian, buat kegiatan-kegiatan sosial ya, buat diskusi politik ya, buat tentu gerakan sosial ada, kita sekarang juga punya lembaga teknologinya ada, jadi adaptasi terhadap teknologi, dan banyak sekali saya kira yang sudah ditancapkan ya oleh Himpunan Mahasiswa Islam ini terhadap dinamika keumatan dan kebangsaan kita. Kalau selain mahasiswa Islam, katanya kan Bapak juga berangkat dari sebagai remaja masjid nih, ya, tumbuh besar di masjid gitu. Kira-kira kalau untuk di masa yang sekarang gitu ya, potensi remaja masjid itu masih ada nggak sih Pak? Masih sekuat dulu nggak gitu? Iya, jadi satu waktu saya buat gerakan di DKI ini, namanya satu kelurahan, satu remaja masjid gitu. Ya rame juga waktu itu karena kita dikomplain, kok satu kelurahan satu remaja masjid kan. Dulu ya kalau orang-orang tua kita ya, kalau opa-opa kita cerita tuh dulu zaman opa kan satu masjid, satu komunitas remaja masjid. Kalau sekarang ya memang harus diakui ya, dan saya kira wajar juga karena pasca reformasi ya, ketika juga sudah terjadi globalisasi dan segala macam itu, pengetahuan itu kan udah tersebar kan, sudah istilahnya itu demokratisasi lah ya. Jadi kalau dulu pengetahuan belajar ngaji itu cuma kita bisa dapatkan di masjid misalnya, sekarang udah bisa kita belajar di YouTube ya. Kita tanya Om Google ya, semua ada di Om Google, kita klik ini muncul kan. Jadi artinya memang harus diakui ada perubahan lah ya, sehingga kalau dulu, makanya sebenarnya kita pengen balikin itu gitu. Jadi balikin bahwa saya di berbagai media misalnya menulis tentang bagaimana masjid itu harus ramah pemuda, bagaimana masjid itu harus jadi masa depan ya. Dan alhamdulillah sejak 2017 akhir ya, sebelum saya diajak
masuk bergabung di waktu itu Dewan Masjid Indonesia, saya buat namanya Indonesian Islamic Youth Economic Forum. Jadi saya ngumpulin 100 komunitas anak muda di Jabodetabek ya, dan bicarakan apa sih yang perlu kita lakukan nih. Nah, titik temunya ketika waktu itu kan 2017-2018 itu menjelang Pilpres ya. Jadi polarisasinya luar biasa ya, dan alhamdulillah kita ketemu di satu titik yang sama bahwa sepertinya anak muda ini perlu memikirkan bagaimana khususnya muslim ya, bagaimana penguatan ekonomi itu. Dan ketika kita lihat lagi masjid kita ada 800.000 ya, dan masjid di Indonesia itu kan unik ya. Ada terbesar di seluruh dunia ya. Kemudian dia dibangun, jadi cuma 2 negara yang dibangun itu swadaya oleh masyarakat, masjid di Indonesia dan masjid di Pakistan kalau nggak salah. Jadi kemampuan untuk membangun masjid saja kita bisa gitu, apalagi sekedar untuk memberdayakan. Nah, kita sekarang menuju ke sana nih. Jadi kalau dulu kita memberdayakan, ini istilahnya Prof. Nasaruddin Umar ya, Imam Besar Istiqlal. Kalau dulu kita memberdayakan masjidnya ya, ke depan yang harus kita berdayakan ini adalah umat di sekitar masjidnya. Kalau visi ini relevan juga dengan visinya Pak JK misalnya, memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaahnya. Jadi setelah kita tugasnya memakmurkan masjid, setelah itu kita pikirkan kemakmuran jamaahnya, karena kita lihat ada ketimpangan juga ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali masjid-masjid yang megah ya, di tengah-tengahnya itu masjidnya megah, tapi di sekitarnya itu banyak warga yang misalnya kesulitan kan. Jadi orang itu jadi saya kadang-kadang bicara ya kurang liberal apa yang kita ini, masjidnya besar-besar, rumahnya itu minimalis kan gitu ya. Ada juga yang susah makan gitu. Jadi kita pengen tidak ada jarak nih antara masjid dengan sekitarnya ini. Dia harus dekat, dan kalau saya bicara dengan teman-teman agama yang lain ya hampir paradigma kita masih seperti itulah gitu. Jadi rumah ibadahnya besar tapi warga atau masyarakat sekitarnya itu jomplang lah. Ada kesenjangan di sana. Nah, sebenarnya kita pengen jembatani itu sih. Jadi kita waktu itu mikir gimana potensi masjid yang tersebar di berbagai tempat ini, mulai dari jalan poros, jalan raya sampai di lorong-lorong ya, dengan potensi anak muda yang juga begitu besar. Jadi kita pengen buat ini sejalan, seiring ya, buat dia matching, sehingga kedua potensi yang selama ini tidak dioptimalisasi itu kita bisa sama-sama kerjain. Jadi sebenarnya itu sih, kalau dibilang sama dengan yang dulu ya mungkin sekarang kelihatannya jumlahnya semakin berkurang. Tapi ketika ditanya apakah anak-anak muda ini mau untuk ada di masjid, wah sekarang luar biasa antusiasme orang untuk ada di masjid itu. Tinggal kan ketika dia ada di masjid, benar nggak di masjidnya itu ada aktivitas yang bagi mereka positif misalnya kan. Anak muda sekarang ya cukup quote and quote pragmatis juga kan. Kalau mereka nggak lihat sesuatu yang bermanfaat di sana ya mereka agak menjauh gitu. Tapi ketika mereka melihat bahwa saya dibutuhkan misalnya, saya bisa berdaya di sana, ini juga terlepas dari dikotomi senior junior misalnya di masjid kan, karena soal regenerasi ini dulu mindsetnya itu ini juga yang kita pengen balik ya. Mindsetnya kan masjid itu jadi tempat menghabiskan masa tua misalnya. Nah kita pengen balik nih, masjid atau menghabiskan masa pensiun, kita pengen jadikan masjid ini sebagai tempat untuk membangun masa depannya. Jadi kenapa saya sekarang jadi komisaris Bank Syariah Indonesia, bicara di mana-mana bahwa saya ini lahir besar dari remaja masjid. Saya pengen orang anak-anak masjid ini tidak di nomor sekian kan, dia harus menjadi, ke depan kita akan pikirin gimana anak masjid ini naik kelas ya, dibayar UMR, dia bisa dorong startup di sana ya. Ya kebayang lah kayak dulu profesi ojek, kalau masuk ke mall itu biasanya melepaskan semua atributnya. Kalau sekarang nenteng-nenteng helm mereka kan, pakai seragam. Nah kita pengen bangun sebenarnya itu. Jadi anak masjid di mana-mana itu juga bangga, dia bisa gagah ya, percaya diri ya, sehingga dengan seperti itulah saya kira
umat Islam yang 87% ini bisa bisa ada pride gitu ya, ada kebanggaan gitu. Kalau misalkan yang biasanya dilihat dan yang dialami gitu ya, kalau misalkan remaja masjid ini banyak sekali kegiatan yang kajian gitu ya, yang berhubungan dengan agama gitu. Nah, untuk mensupport hal-hal lain di dalam kehidupan, kira-kira menurut Pak Arief tuh gimana sih untuk remaja? Iya, makanya setelah kita buat Indonesian Islamic Youth Economic Forum itu dan setelah saya diberi amanah di Bank Syariah Indonesia ini ya, terakhir di tahun baru Islam kemarin saya juga bareng teman-teman mendeklarasikan ya satu gerakan namanya Inisiatif Ekonomi Masjid gitu. Jadi karena kita melihat bahwa potensi ekonomi masjid ini ya begitu besar ya, dan itu yang harus kita seriusin sih. Jadi kapasitas saya di Bank Syariah Indonesia itu sebagai komisaris juga memastikan bahwa BSI ini harus benar-benar punya kontribusi yang besar terhadap membangun ekonomi Islam ya, atau Islamic Ecosystem ini, dan juga harus berdampak gitu. Jadi saya nggak mau BSI-nya besar sendiri ya, seperti tadi fenomena rumah ibadah di beberapa tempat yang megah sendiri tapi sekitarnya itu kumuh ya, tertinggal, ada kesenjangan di sana. Kita nggak mau gitu. Jadi kita pengen makanya alhamdulillah nih Bank Syariah Indonesia, setelah kita kan punya sekarang 1000 lebih ya cabang ya. Artinya kalau kita punya kabupaten kota 500 ya rata-ratanya ya walaupun ada yang 3 ada 4 tapi ya sekitar 2 lah di seluruh di kabupaten kota itu kan, kalau kita rata-rata inilah. Tapi dengan kekuatan itu dan kita punya profesionalisme, ada yang menarik ya, ketika saya di BSI belajar ini selama 2 tahun, saya melihat paradigma bankir ini cenderung ke ekonomi semata gitu. Ya wajar juga karena mereka sebagai bankir kan, namanya industri keuangan ya, dia harus cari profit sebesar-besarnya. Nah, di sisi yang lain umat kita itu selalu ketika berinteraksi dengan itu, mental kita itu tangan di bawah gitu ya. Kita selalu berharap dapat bantuan dan segala macam gitu. Jadi kalau ketemu dengan perusahaan atau bank ya ada 1-2 lah, Masjid Jogokarian misalnya yang mendorong masjidnya mandiri, tapi lebih besar itu kan bahkan ada yang buat hati kita itu kayak teriris itu kalau lihat minta-minta duit di jalan itu kan sebenarnya membuka wajah membuka ini kita sendiri ya, bahwa kita ini lemah betul gitu, sampai di pinggir jalan minta-minta gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita pengen kombinasikan ya, kita pengen kawinkan ya. Di sisi yang satu ini, yang selama ini hanya berpikir tentang ekonomi, juga harus pelan-pelan berpikir secara sosial. Karena tadi kita ini bukan bank konvensional yang semata-mata mengejar keuntungan ya. Kalau bank syariah itu tidak hanya sekedar keuntungan, tapi kita harus bawa maslahah, bawa manfaat. Di sisi yang sininya, kita nggak boleh lagi tangannya di bawah. Jadi ketika kita berinteraksi dengan bank misalnya, kita bisa kasih nilai tambah gitu. Apa nilai tambahnya? Oke, saya bantu mendorong ekosistem Islam, mendorong ekonomi syariah ini tumbuh, memperbanyak nasabah BSI, kita bisa dapat apa dari situ. Jadi menurut saya harus jelas itu take and give-nya apa gitu ya. Sehingga sama-sama berkembang ini, umatnya maju ya. Karena paradigmanya juga sudah kita geser ke ekonomi tadi, melihat potensi yang ribuan triliun tadi. Di sisi yang lain, bank juga harus punya kesadaran untuk memikirkan masalahnya di mana nih ketika kita. Dan alhamdulillah ya, kita sejak merger itu sekarang kita bekerja sama dengan sekarang mungkin sekitar 50-60 ribu masjid ada kali. Kita juga bareng walaupun belum seberapa sebenarnya ya. Kalau 800 ribu masjid kan belum 10%-nya itu kan. Kemudian dengan pesantren misalnya juga kita sudah ada di berapa ya, ribuan pesantren. Kalau kartu santri itu sudah ada sekitar 90 ribuan dari total santri yang belasan juta kan. Jadi masih sangat jauh sebenarnya gitu. Kemudian sekolah Islam juga ada. Jadi
sebenarnya kita pengen mengawinkan ini potensi yang ada ini dengan apa yang kita miliki sebagai sebuah institusi bisnis gitu ya, atau industri keuangan, ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kita pengen sama-sama lah gitu ya, saling membesarkan. Saya sederhananya kalau bilang ke teman-teman itu apa sih gambaran sederhana ekonomi keuangan syariah itu, saya bilang ya muda kaya raya mati masuk surga lah ya. Jadi yang mau mudanya kaya raya mati masuk surga ya harus mulai mengenal ekonomi dan keuangan syariah. Mengenalnya nggak sekedar tahu gitu, tapi harus gunakan, karena tanpa ada experience menggunakan itu kita nggak bakalan pernah bisa melihat perkembangannya sudah sejauh mana. Jadi kalau misalkan manfaatnya itu nggak cuma menabung, tapi juga berkontribusi gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau misalkan anak muda tuh bisa dimulai ketertarikannya tuh berarti dari situ ya, Pak. Maksudnya dari kampanyenya, betul, dari value-nya gitu ya, dari BSI gitu ya. Jadi kan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang paling tumbuh ya, semangat filantropi itu ya, paling dermawan ya. Kita kan negara paling dermawan itu. Jadi memang harus ada keseimbangan itu sih, makanya kan kita juga ngembangin ya, ada program kita di BSI Maslahah itu yang disebut dengan Islamic Socio Development Program gitu, ISDP. Jadi kita dorong mereka secara ekonomi, tapi secara sosial juga kita ini. Ya, misalnya kalau dulu mereka menjadi, kan dana ini yang dipakai dan dana zakat kan. Jadi kita lihat dari 8 asnaf zakat itu mereka layak nggak? Dan ketika kita kasih mereka zakat ya, mereka setelah 2-3 tahun kita bina, mereka juga harus jadi pembayar zakat gitu. Jadi istilahnya itu mustahik jadi muzaki itu kan. Jadi itu yang sebenarnya kita lakukan dengan, tadi saya cerita tentang kita menjadi pembayar zakat terbesar ya, 122 miliar itu. Nah itulah program-program ketika Anda semua misalnya menabung di BSI ya, ikut membesarkan BSI. Jadi satu paket tuh, paketnya kita bangunin masjidnya, kita dorong anak-anak yang selama ini dapat zakat setelah itu menjadi, jadi naik kelasnya itu kelihatan. Dan alhamdulillah ya, binaan kita ada di berbagai daerah. Kita kerjasama dengan kampus, misalnya Unhas, IPB, UI ya, UIN, Ciputat. Jadi kita udah mulai lihat tuh ada beberapa teman-teman yang misalnya ada satu mahasiswa IPB itu yang sekarang udah jadi eksportir, dia bahkan diminta berapa ratus ton gitu, cuma dia kapasitasnya yang belum nyampe gitu sama negara-negara di Skandinavia ya. Jadi diminta, mereka udah ngirim ulat Hongkong ya. Kemudian kita juga punya binaan itu di Makassar sana, peternak udang ya. Jadi udang Faname sekarang dia jadi percontohan di seluruh daerah di Indonesia Timur itu, model mereka ya. Kemudian di Jogja, di UGM kita juga punya binaan. Jadi banyak sekali binaan-binaan kita yang alhamdulillah tuh keseimbangan bisnis sama sosialnya sekarang istilahnya sosiopreneur ya. Itu kita bisa dorong, dan memang ya PR-nya masih sangat banyak lah, dan saya kira kita baru memulai kan ini. Ya. Kalau kedepannya ada bocoran nggak nih Pak, kira-kira kampanye apa lagi atau gerakan apa lagi untuk muda-mudi di luar sana, muslimah atau muslim di luar sana gitu, ada nggak? Ya, jadi target kita di 2025 itu sudah 2024 bahkan harus masuk top 10 Islamic ya, bank di seluruh dunia ini gitu ya. Journey-nya di 2025 nasabah kita yang sekarang masih berapa belas juta ya, ke depan harus capai 40 juta misalnya ya. ROE kita terakhir sekitar 17 sekian persen, ke depan harus sudah mencapai 20%. Jadi capaian-capaian itu udah ada tuh, dan rencana tahapan-tahapannya secara realistis juga udah kelihatan. Yang paling dekat saya kira ketika Bank Syariah Indonesia ini secara digital juga sudah bisa bersaing ya dengan
punya super apps ya, seperti beberapa bank besar lain yang sudah meluncurkan itu ya. Kalau kita lebih spesifik nanti ngembangin Islamic ekosistemnya ya. Yang kedua secara ekosistem digitalnya itu tadi kita pengen mendigitalisasi dan membangun ya semacam benang merahnya antara semua stakeholder Islamik ini gitu. Jadi kalau dulu masjid misalnya kita lihat sederhananya gini, kalau masjid itu kan cuma dipakai untuk misalnya rame itu pada saat Jumatan. Setelah itu kan kayak laron gitu ya. Rame kemudian pergi segala macam. Kita pengen begitu datang Jumatan potensi ekonomi juga bergerak gitu. Seperti apa yang dirasakan oleh pedagang-pedagang yang datang tiap Jumatan. Itu kalau kita cek pedagang yang datang tiap Jumatan di masjid itu mereka bisa dapat keuntungan ketutup tuh kalau mereka berjualan misalnya di satu minggu di tempat yang lain. Jadi kan itu masih sebatas pelaku usaha di situ kan. Nah, kita memimpikan tuh gimana agar potensi yang ya setidaknya Jumat ini berkumpul itu benar-benar menggerakkan ya ekonomi ya. Di beberapa tempat kita lihat banyak sekali ya gerakan-gerakan sekarang yang bantu orang yang susah makan segala macam. Nah, itu kita pengen bangun tuh ekosistemnya sehingga ya ke depan bangsa kita yang berulang-ulang saya bilang kita punya potensi besar, umat muslim ini tidak menjadi umat yang inferior ya, tapi superior, dan dia harus bisa tegaklah kepalanya ya, tidak seperti yang tercermin belakangan ini yang ada di tengah jalan minta duit dan segala macam gitu. Nah, udah nggak terasa nih sahabat Dream, kayaknya udah lebih dari 1 jam ya Pak ya ngobrolnya ya. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Pak, untuk insight-nya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk remaja Islam di luar sana gitu, milenial. Iya, ini pesan-pesan terakhir kayak besok udah nggak ada gitu. Bercanda. Jadi iya, bahwa potensi anak muda ini besar ya. Di masa yang akan datang tadi saya sudah cerita bahwa kita nggak hanya jadi wajah umat Islam di dunia, tapi umat beragama ya, sehingga moderasi beragama itu harus terus kita dorong, gaungkan ya, atau Islam wasatiyah, Islam yang di tengah ya, yang tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri gitu. Jadi dan agama kan mengajarkan tentang itu ya, tentang keseimbangan ya. Jadi saya kira itu yang penting semua kita pikirkan ya, sambil melihat bahwa potensi yang ada di masjid ya, yang ada di pesantren, yang ada di sekolah Islam ya, kemudian potensi makanan minuman halal, potensi fashion kita, potensi pariwisata kita ini terus berkembang ini. Nah, tanpa ada campur tangan dari anak muda itu akan mustahil ya, hampir tidak mungkin ya itu terjadi gitu tanpa campur tangan anak-anak muda. Jadi dan sejarah saya kira sudah banyak bicara itu kan, bahwa sejarah bangsa, umat kita, negara kita ini selalu digerakkan oleh anak-anak mudanya. Jadi anak-anak muda Islam, teman-teman semua ditunggu ya kehadirannya, ditunggu kontribusinya, ditunggu inovasinya ya, memikirkan bagaimana ekonomi Islam, ekosistem Islam ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih tumbuh sehingga lahir muslim ya, anak-anak muda muslim yang bermartabat, yang mandiri ya, yang tajir ya, kaya raya ya, matinya masuk surga. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Nah, segitu dulu sahabat Dream, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.